Apakah kita mendekat dan melekat kepada Tuhan sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dan kehendak-Nya? Dan apakah kita berusaha hidup seperti Tuhan sehingga hidup kita ini menjadi sebuah petunjuk, sebuah tanda orang mampu melihat Tuhan melalui hidup kita? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti kisah Nabi Elisa. Jikalau Bapak Ibu belum melakukan dan tidak keberatan, saya ajak untuk subscribe. Dan bila yang Bapak Ibu, Saudara-saudari dengar berguna, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan yang berkenan untuk memakai hidup kami menjadi alat Tuhan, rekan sekerja Tuhan. Sekali lagi kami datang memohon supaya Tuhan menolong, sehingga kami semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan juga semakin dapat menjadi rekan-rekan sekerja, abdi dan pelayan Tuhan yang baik. Karena itu apabila kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, berilah kami ya Allah Roh Kudus hikmat, pewahyuan, dan bahkan sapaan Tuhan secara pribadi. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak terlebih dahulu untuk membaca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16, lalu meloncat ayat 19 sampai dengan 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16 dituliskan demikian. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Ayat 19 sampai dengan 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika
Elia menjumpai Elisa. Dikatakan di dalam bacaan kita 1 Raja-Raja 19, Elisa sedang membajak sawah. Dan yang luar biasa, Elisa membajak sawah dengan 12 pasang lembu, 24 ekor lembu. Kalau begitu sawahnya pasti sangat besar dan luas. Elisa berasal dari keluarga yang kaya. Jikalau tidak, mana mungkin membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Tetapi Elia datang kepada Elisa dan melemparkan jubahnya. Dan Elisa tahu melemparkan jubah sebagai lambang panggilan untuk menjadi murid Nabi. Dan bila Elisa bersedia untuk menjadi murid Nabi Elia, berarti ia harus mengikuti di mana Elia berada dan kemana saja Elia pergi. Dan itu berarti ia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, dan mungkin Elisa juga harus meninggalkan kenyamanan dan kemapanan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid seorang nabi berarti mengikuti dimanapun dan kapanpun serta apapun yang sedang dilakukan oleh nabi. Itu berarti meninggalkan segala-galanya untuk bersama dengan sang nabi. Pertanyaannya adalah, apakah Elisa bersedia meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Nabi Elia? Sementara ia berasal dari keluarga yang kaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan di dalam bacaan kita, Elisa minta izin terlebih dahulu untuk berpamitan dengan ayahnya dan ibunya. Dan kemudian dia memakai lembu-lembu dan kayu bajak untuk memasak sebagai perpisahan dengan orang-orangnya. Dan kemudian Elisa mengikuti Elia, bahkan menjadi seorang murid, berarti juga menjadi seorang abdi, menjadi seorang pelayan. Dan Elisa bersedia. Mengapa Elisa bersedia? Apakah panggilan menjadi seorang murid itu sedemikian berharga sehingga rela meninggalkan segala-galanya? Agaknya bagi Nabi Elisa, panggilan menjadi seorang nabi, murid nabi, lebih berharga daripada segala yang sedang ia miliki dan yang sedang ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elisa kemudian berjalan mengikuti gurunya, melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan paling tidak, Elisa melihat ketika Elia melakukan beberapa pekerjaannya. Yang pertama adalah ketika Nabi Elia menegur Raja Ahab, oleh karena Raja Ahab merebut kebun anggur Nabot dan sekaligus dengan memakai kekuasaannya membunuh Nabot. Nabi Elia disuruh Tuhan untuk memperingatkan hukuman yang akan terjadi atas Raja Ahab. Yang kedua, Nabi Elia juga diutus untuk memperingatkan Raja Ahazia. Oleh karena ketika Raja Ahazia sakit, ia tidak minta petunjuk dan pertolongan kesembuhan dari Tuhan Allah Yahweh. Tetapi justru ia mengirim utusan untuk bertanya kepada Baal-Zebub. Baal-Zebub itu dewa lalat, dewanya sesembahan orang Ekron, Filistin. Dan Raja Ahazia kemudian ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Yang ketiga, Elisa juga mengikuti ketika Nabi Elia akan ditangkap
oleh seorang perwira berserta dengan 50 anak buahnya. Dan Elia berkata, "Jikalau aku ini memang hamba Tuhan abdi Allah, biarlah turun api dari langit." Dan terjadilah sedemikian. Perwira dan 50 anak buahnya terbakar oleh api yang turun dari langit. Dan sekali lagi ketika perwira lain dengan 50 anak buahnya juga hendak menangkap Elia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang Nabi Elia akan naik ke surga, Elisa tetap terus mengikuti Nabi Elia, gurunya. Dan pada saat-saat yang terakhir Nabi Elisa melihat, mungkin belum menjadi nabi, Elisa melihat Nabi Elia membelah sungai Yordan dengan memukulkan jubahnya. Dan kemudian di seberang sungai Yordan datanglah kereta berapi dan kuda berapi. Lalu Nabi Elisa menaikinya dan kemudian lenyap dari pandangan. Elisa melihat Nabi Elia yang naik ke langit, pergi ke surga. Dan ketika kemudian selesai peristiwa Elia naik ke surga, Nabi Elisa memakai jubah gurunya dan memukulkannya ke sungai Yordan seperti gurunya. Dan air sungai Yordan pun kemudian terbelah. Elisa menjadi seorang nabi, seolah-olah dia mewarisi roh Elia. Pada sesungguhnya ketika seorang nabi diurapi, roh Tuhan akan tinggal atasnya. Dan roh Tuhan memulai akan memimpin kehidupannya. Seorang nabi seringkali diberitahu Tuhan apa yang akan terjadi. Seorang nabi seringkali diberitahu hal-hal yang akan datang. Oleh karena itulah, seorang nabi seringkali disebut sebagai seorang pelihat. Demikianlah juga dikatakan tentang nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Samuel. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 9 dan 11. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sekarang Elisa menjadi nabi. Dia melakukan banyak mujizat. Dan saya mendaftarkannya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari. Yang pertama dikatakan Nabi Elisa menyehatkan mata air dengan melemparkan garam. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 22. Elisa juga memunculkan air ketika gabungan dari tentara Yehuda, tentara Israel, dan tentara Edom dalam rangka menyerang Moab. Mereka ada di padang gurun dan mereka kesulitan air. Lalu Raja Yosafat, Raja Yehuda, meminta petunjuk Nabi Elisa. Dan Elisa pun kemudian memintakan petunjuk Tuhan. Dan kemudian dinyatakan melalui Nabi Elisa akan datang air dan mereka akan mendapatkan minum dan hidup. Yang ketiga, ketika Elisa didatangi seorang janda nabi yang terlibat hutang, Elisa kemudian menolong dengan bertanya apa yang masih dimiliki oleh si janda ini. Dan dia mengatakan minyak dalam jumlah yang sedikit. Lalu Nabi Elisa berkata, mintalah wadah-wadah tempat untuk minyak dari tetangga-tetanggamu. Lalu masuklah ke dalam rumahmu dan tutuplah pintu dan tuangkanlah minyakmu yang sedikit itu. Dan terjadilah ketika satu wadah sudah penuh, wadah lain diisi, wadah itu pun penuh dan minyak yang sedikit tadi tetap mengalir sampai wadah yang terakhir penuh. Sudah tidak ada lagi wadah dan minyak itu pun berhenti mengalir.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat berkaitan dengan mujizat yang dilakukan Nabi Elisa adalah memberikan anak kepada perempuan Sunem yang menampung setiap kali ia dalam perjalanan dan lewat ke sana. Dan sekian tahun kemudian ketika anak laki-laki perempuan Sunem ini meninggal, perempuan Sunem ini mendatangi Nabi Elisa di Gunung Karmel. Dan kemudian Elisa datang dan menghidupkan anaknya yang sudah meninggal sehingga hidup kembali. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 17 dan 32 sampai dengan 37. Mujizat yang kelima, Nabi Elisa menetralkan masakan yang mengandung racun dengan tepung. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai dengan 41. Dan berikutnya Nabi Elisa memakai roti yang mestinya hanya cukup untuk makan 20 orang, mencukupi untuk makan 100 orang. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Dan yang berikutnya mungkin salah satu cerita yang paling terkenal dari Nabi Elisa, yaitu ia mentahirkan Naaman, panglima Aram yang sakit kusta. Sehingga Naaman kemudian menjadi tahir, menjadi sembuh. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 sampai dengan 19. Mujizat berikutnya adalah ketika rombongan nabi-nabi kesulitan, tempat tinggal mereka sudah mulai sesak dan mereka bermaksud untuk mendirikan rumah lain, rumah lagi. Dan mereka kemudian pergi memotong pohon, menebang pohon. Salah satu pekerjaan nabi ini, kapaknya, mata kapaknya terlepas dan jatuh ke dalam sungai Yordan. Lalu Nabi Elisa melemparkan sebilah papan di tempat mata kapak itu terjatuh. Dan mata kapak yang terbuat dari besi itu kemudian timbul mengapung dan bisa untuk diambil. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika Raja Aram bermaksud untuk menyerang Raja Israel dan beberapa kali dia menetapkan untuk menghadang orang-orang Israel di tempat-tempat tertentu. Tetapi selalu rencana ini gagal oleh karena Raja Israel dapat mengetahui hal itu dan bersiap dan menghindarinya. Sampai sekian kali akhirnya Raja Aram ini gusar, marah dan menuduh ada mata-mata di antara pegawainya. Tetapi para pegawainya kemudian berkata, tidak Raja, bukan mata-mata. Tetapi oleh karena Nabi Elisa yang di Israel itu dapat mendengar yang baginda katakan dan memberitahukannya kepada Raja Israel. Lalu Raja Aram ini mengutus tentaranya untuk menangkap Nabi Elisa yang pada saat itu ia ada di Dotan. Lalu ketika rombongan ini datang, Nabi Elisa meminta supaya Tuhan membutakan sementara mata para tentara Aram ini, sehingga mereka kesulitan untuk berjalan dan bersedia untuk diarahkan, dituntun. Dan Nabi Elisa menuntun mereka sampai ke Samaria, ke ibu kota. Mereka ini, para tentara Aram, kemudian dijamu makan dan disuruh pulang. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23. Mujizat yang dilakukan Nabi Elisa yang terakhir adalah ketika Samaria dikepung oleh tentara Aram. Raja Ben-Hadad mengepung Samaria sekian lama sehingga akhirnya
di Samaria terjadilah bencana kelaparan yang sedemikian dahsyat. Lalu Raja Israel bertanya kepada Nabi Elisa, minta petunjuk Tuhan. Dan Nabi Elisa mengatakan, besok akan terjadi, akan ada makanan dalam jumlah yang berlimpah-limpah. Dan ajudan raja tidak percaya akan semua yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Tetapi hal itu kemudian terjadi. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat yang pertama. Lalu ayat 16 sampai dengan 20. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin nabi yang paling banyak melakukan mujizat adalah Nabi Elisa. Bahkan sepertinya dilakukan Elisa dengan tindakan mujizat melebihi apa yang dilakukan oleh gurunya. Elisa lah yang kemudian meneruskan tugas yang sebenarnya merupakan tugas Nabi Elia, yaitu mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Dan Hazael, Yehu dan dirinya dipakai Tuhan untuk menghukum orang-orang Israel dan terutama Ahab dan Isabel dan keturunan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan cerita tentang Elia dan Elisa, Nabi Elia ditugasi secara khusus untuk mengurapi Nabi Elisa, mempersiapkan Nabi Elisa, dan mereka sempat bersama-sama sekian lama. Elisa dimuridkan oleh Elia. Bukankah cerita mereka ini menjadi seperti cerita yang bersambung? Apakah tidak ada kaitan antara Elia dan Elisa? Demikian sekarang saya melihat cerita tentang Elia dan Elisa menjadi sebuah perpaduan oleh karena mereka berdua menggambarkan apa yang akan terjadi dengan Mesias, yaitu Yesus, kehidupan dan karya Yesus. Mari kita melihatnya. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa pola kerja Elia dan pola kerja Elisa ternyata berbeda. Secara sederhana, saya ingin mengatakan Elia bekerja sendirian. Oleh karena beberapa kali Elia mengatakan, nabi-nabimu telah dibunuh, hanya tinggal aku seorang diri. Dan sekarang mereka, khususnya Ratu Isabel, juga sedang berusaha untuk membunuh aku. Elia bekerja sendirian. Karena itu, Elia menjadi seorang nabi yang kesepian. Tetapi Nabi Elia yang bekerja sendirian menggambarkan sisi tertentu dari Mesias. Saya nanti akan melanjutkannya. Sedangkan Elisa digambarkan pada masa Elisa muncullah kelompok nabi-nabi, rombongan nabi-nabi. Bahkan beberapa kali kita menjumpai Elisa bersama dengan rombongan nabi-nabi ini. Ketika mereka menghadapi masakan yang beracun, ketika mata kapak itu jatuh ke dalam sungai, bahkan dugaan saya, roti untuk 20 orang yang kemudian mencukupi dimakan untuk 100 orang, itu pun rombongan nabi-nabi. Elisa bekerja tidak hanya sendirian, dia bekerja juga dengan nabi-nabi. Karena itu pada waktu ia mestinya mengurapi Raja Yehu, Nabi Elisa tidak pergi sendiri tetapi mengutus seorang nabi yang lain. Mungkin Nabi Elisa juga memiliki murid-murid atau paling tidak dia punya rekan-rekan nabi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Nama Elia itu berarti Allahku adalah Yahweh. Elia menggambarkan tentang Allah Israel adalah Allah sejati. Karena itu di atas Gunung Karmel seorang diri, Elia membuktikan bahwa Yahweh lah Allah sejati dan bukan Baal. Yang memberikan hujan, yang memberikan kesuburan, bukan Baal, bukan Asyera, tetapi Allah Yahweh. Sedangkan nama Elisa berarti Allahku adalah keselamatan. Nabi Elisa menggambarkan apa yang terjadi dalam keselamatan yang adalah dari Tuhan dan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Karena itu Nabi Elisa menggambarkan banyak peristiwa Tuhan hadir, memberikan pertolongan. Tuhan hadir terutama dalam peristiwa-peristiwa politis, memberikan keselamatan, kelepasan dari musuh-musuh Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menggambarkannya sekarang. Apa yang merupakan ibarat dari Nabi Elia dan Elisa menggambarkan Sang Mesias, yaitu Yesus. Yang pertama, Nabi Elia harus bersembunyi selama 3,5 tahun. Dan bukankah Yesus sesudah dia berusia 30 tahun juga berkarya kira-kira 3,5 tahun? Yesus adalah Allah yang tersembunyi dalam wujud manusia. Yang kedua, Elisa bekerja sendirian di atas Gunung Karmel melawan nabi-nabi Baal, menggambarkan upaya Tuhan menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel, dari cengkeraman roh-roh jahat, tetapi sekaligus Allah yang sedang membela namanya sendiri. Karena itu kita menemukan gambaran ini digenapi di dalam diri Yesus. Sepertinya kemana saja Yesus pergi, dia berhadapan dengan roh-roh jahat. Orang yang dirasuk oleh roh jahat, bahkan dia sendiri dicobai beberapa kali oleh roh jahat. Yesus menggambarkan Allah yang melenyapkan, Allah yang melawan, Allah yang hendak menyingkirkan roh-roh jahat dari upayanya untuk menguasai manusia. Dan karena itu kita sekaligus menemukan Nabi Elia yang bekerja seorang diri, sendirian, menjadi gambar dari Yesus yang dalam rangka melaksanakan penugasan Allah, menjadi penebus dan menjadi juru selamat. Yesus harus bekerja sendirian oleh karena hanya Dia satu-satunya Allah yang menjadi manusia, manusia tidak berdosa yang dapat menjadi penebus, pengganti, penanggung hukuman dosa. Dan karena itulah Yesus sendirian sudah menjalani, berjuang melawan dosa dan mengalahkan dosa. Berjuang melawan roh-roh jahat untuk mengalahkan roh-roh jahat. Dan berjuang untuk mengalahkan maut. Dan itu sudah dijalani. Dan ia menang, terbukti dari ia bangkit. Kuasa kematian, maut, kuasa roh-roh jahat di dunia orang mati tidak mampu menahan Yesus. Ia bangkit, ia menang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedangkan Nabi Elisa yang beberapa kali bekerja di antara nabi-nabi dan bahkan dia memiliki murid-murid nabi, menggambarkan sisi yang lain dari Yesus, yaitu sesudah dia bangkit, dia sekarang menugaskan murid-muridnya untuk memberitakan berita tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan
bagi semua kaum di muka bumi. Yesus menugasi murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, segala suku bangsa, dan menjadikan mereka sebagai muridnya. Dan bukankah ini mirip dengan Nabi Elisa yang bekerja di antara nabi-nabi dan Yesus yang sekarang pada periode memberitakan tentang keselamatan memakai murid-muridnya dan bekerja bersama dengan murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan hal-hal lain yang menunjukkan keserupaan Elia dan Elisa ini dengan Tuhan Yesus. Misalnya, kita menemukan Nabi Elia melipat gandakan tepung dan minyak janda Sarfat sehingga tidak berkurang selama sekian tahun. Demikian juga kita menemukan Nabi Elisa membuat roti yang mestinya untuk 20 orang mencukupi untuk 100 orang. Dan dalam diri Tuhan Yesus kita menemukan bahwa Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan mencukupi untuk 5.000 orang laki-laki. Dan peristiwa ini terjadi di daerah Israel. Dan sisa 12 bakul. Kata bakul ini sesungguhnya menggambarkan bakulnya orang Israel dengan mulut lebar seperti keranjang. Sisa 12 keranjang menggambarkan Yesus adalah Mesias untuk 12 suku Israel. Sementara sekali lagi Yesus melipat gandakan 7 roti mencukupi untuk 4.000 orang. Dan ini terjadi di daerah bukan Yahudi. Dan sisa 7 bakul. Kata bakul ini bakulnya orang-orang bukan Yahudi dengan mulut yang sempit. Dan sisa 7 bakul menunjukkan Yesus adalah Mesias untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Oleh karena tempat di mana Yesus melakukan mujizat di sekitar daerah Dekapolis disebut juga dengan nama negeri 7 bangsa, yaitu bangsa-bangsa yang dikalahkan oleh bangsa Israel pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melanjutkan lagi apa yang terjadi dalam kesamaan ini. Dikatakan Nabi Elia menghidupkan kembali anak janda Sarfat, anak perempuan janda Sarfat. Dan kita juga menemukan Nabi Elisa menghidupkan kembali anak dari perempuan Sunem. Dan kita menjadikan hal ini sebagai gambar. Yesus juga menghidupkan kembali pada masa pelayanannya yang 3,5 tahun itu, yaitu menghidupkan anak janda Nain, anak Yairus, dan yang mungkin paling terkenal, menghidupkan Lazarus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia menggambarkan sisi Yesus yang naik ke surga. Bukankah Yesus juga naik ke surga? Dia naik ke surga 40 hari ditambah menang atas dosa, menang atas kematian. Elia menggambarkan Yesus yang naik ke surga. Sementara Nabi Elisa menggambarkan tentang kuasa Yesus yang memberikan kehidupan yang baru oleh karena mujizat yang terakhir, kalau boleh dikatakan mujizat yang terakhir, sesudah Nabi Elisa sakit dan kemudian meninggal dan dikubur. Suatu saat orang bermaksud untuk menguburkan jenazah dan kemudian muncul gerombolan Moab hendak merampok. Lalu orang ini lari
Dan jenazah itu dijatuhkan di atas kuburan Nabi Elisa. Dan ketika jenazah itu terkena tulang-tulang Nabi Elisa, jenazah itu hidup kembali. Kebangkitan Yesus menjadi awal dari kebangkitan-kebangkitan yang akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita Nabi Elia bersama dengan cerita Nabi Elisa menggambarkan apa yang akan terjadi kelak di dalam hidup dan karya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari riwayat Nabi Elisa ini? Apakah kita menganggap panggilan Yesus untuk menjadi muridnya menjadi panggilan yang berharga? Seperti ketika Nabi Elisa awal ditemui oleh Elia dan dipanggil menjadi muridnya. Nabi Elisa berasal dari keluarga yang kaya, bahkan mungkin kaya sekali. Oleh karena saya belum pernah membaca dan belum pernah mendengar ada orang membajak sawah dengan 12 pasang lembu, dengan 24 lembu. Seberapa besar sawahnya jikalau yang membajak saja 24 lembu. Tetapi Elisa menganggap panggilan Tuhan untuk menjadi murid seorang nabi lebih berharga dari segala-galanya dan semuanya. Di dalam sebuah cerita lama, saya menjumpai tentang seorang muda yang bernama William McChesney. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, atau bahkan mungkin saya juga sudah pernah untuk menyampaikannya. William McChesney ini dikenal dengan nama panggilan Bill. Dia menjadi seorang misionaris yang melayani di Kongo, Zaire, sekitar tahun 1960. Dan pada waktu itu terjadi pemberontakan, dan akhirnya kaum pemberontak ini sempat untuk berjaya, berkuasa, dan semua misionaris ini kemudian ditangkap. Bukan cuma ditangkap. 14 November 1964, Bill, demikian panggilan William McChesney, pada usia 28 tahun ditangkap dan kemudian selama 10 hari ia mengalami disiksa, dipukuli tanpa belas kasihan. Sementara Bill sedang mengalami sakit malaria. Dengan pakaian tercabik-cabik dan menggigil, seringkali dia dikembalikan ke dalam selnya. Dan pastor-pastor Katolik yang ikut bersama dengan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel penjara, memberikan pakaian mereka oleh karena Bill kedinginan dan menggigil. Tetapi yang menjadi sebuah keindahan yang dilihat oleh rekan-rekannya adalah diperlakukan sedemikian buruk pun Bill masih tetap seperti semula. Dia selalu tersenyum. Sehingga dia terkenal dengan panggilan Bill yang tersenyum. Dengan tinggi badan hanya 155 cm, dengan berat badan hanya 55 kilo. Tetapi Bill selalu tersenyum. Dan sesudah 10 hari, Bill mengalami disiksa. Pada akhirnya dia tidak mampu bertahan. Ketika dia mengalami dipukuli, dia roboh dan kemudian dia meninggal. Tetapi orang kemudian menjumpai ketika melihat dari barang-barang yang dimiliki oleh William. Sebelum dia berangkat ikut bergabung dalam pelayanan misi, ia menuliskan sebuah puisi yang isinya adalah betapa dia ingin hidup yang mapan. Sarapan pada pukul 8 dengan telur dan ham, makan steak pada jam 1, dan kemudian makan malam.
Betapa dia menginginkan rumah yang ultra modern. Dengan ada telepon di setiap kamar, dengan karpet yang halus, tirai-tirai yang indah menghiasi jendela. Dia ingin pakaiannya berkualitas bagus, trendy, model terbaru. Dan bukankah anak Tuhan juga boleh mendapatkan yang terbaik? Tetapi dia kemudian menulis, tetapi lalu ku dengar guru mengatakan dengan suara yang pasti begitu jelasnya, aku ingin engkau datang dan mengikut aku orang Galilea. Dia mendengar panggilan Tuhan seperti ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ikutlah aku. Dan Bill kemudian menulis, ia Tuhan, tetapi ia mati bagiku. Karena itu tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk diberikan manusia biasa seperti aku bagi Kristus. Aku akan meniti jalan yang telah ia buat. Tidak ada jalan lain untuk menyenangkan Allahku. Jadi inilah pilihanku. Pilihanku selama-lamanya. Apa pilihannya? Meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kenyamanan dan kenikmatannya. Pergi menjadi misionaris ke Kongo dan Zaire. Ketika dia akhirnya ikut tertangkap, ia tidak menyesal. Karena itu dia tetap bisa tersenyum. Ketika dia disiksa, dipukuli dan dipukuli, dia tetap tidak menyesal dan tidak menyesal. Oleh karena dia sedang mengikuti jalan Tuhan, Guru dan Juru Selamatnya, menderita sampai mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menghargai panggilan Kristus yang memberi kekekalan itu lebih daripada segala yang bisa kita dapatkan, keindahan dan kenikmatan dunia yang cuma sementara, kemapanan dan kenyamanan hidup kita, tetapi mungkin kita hidup di luar kehendak Tuhan? Apakah kita mau menyambut panggilan untuk menjadi murid Yesus? Yang kedua, apakah kita ini seorang nabi Tuhan, juru bicaranya Tuhan, saksinya Tuhan, orangnya Tuhan? Apakah kita mendekat dan melekat kepada Tuhan sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dan kehendak-Nya? Dan apakah kita berusaha hidup seperti Tuhan sehingga hidup kita ini menjadi sebuah petunjuk, sebuah tanda orang mampu melihat Tuhan melalui hidup kita, dan bahkan kita mampu membawa orang untuk bertemu dengan Tuhan dan mempertemukan orang dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Elia berarti Allahku adalah Yahweh, dan Elisa berarti Allahku adalah keselamatanku, apa arti Allah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari? Apakah kita ini sama dengan Elia dan Elisa, bersedia menjadi nabinya Tuhan, bersedia menjadi juru bicaranya Tuhan, bersedia menjadi saksinya Tuhan, dengan menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama, dan memberitakan keselamatan adalah tugas yang juga paling utama.
Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, bahkan juga yang akan terus memimpin kita melakukan penugasan Tuhan, hidup sebagai murid Yesus. Amin.